Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Tamara Nancy Arsinatobe dengan NIM 2003030 kelas C semester 2 program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja makalah saya Sosiologi Komunikasi buku yang ke-11 dengan judul Berkontribusi Citra Nasional Melalui Pembangunan Diplomasi. Saya akan membuatnya dalam bentuk video parodi. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai Sosiologi Komunikasi buku yang ke-12 dengan judul Berkontribusi Citra Nasional Melalui Pembangunan dan Diplomasi. Ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai judulnya. Berkontribusi artinya kita sama-sama atau dengan berbagai orang melakukan satu kegiatan yang sama atau saling bergandengan untuk melakukan satu hal yang telah dirancangkan bersama-sama, baik hal itu dirancangkan dalam skala yang cepat, lambat, atau sangat lama. Yaitu citra nasional. Citra nasional adalah melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan nasional atau menyeluruh ke berbagai daerah yang ada di Indonesia. Melalui pembangunan, artinya itu akan membangun satu hal yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Apalagi di dalam masyarakat itu belum ada pembangunan yang memadai masyarakat tersebut. Seperti susahnya menjangkau tempat itu seperti jalan raya dan lain sebagainya. Jadi pasti tentang pembangunan masyarakat sana akan berpikir bahwa semoga ada pembangunan seperti jalan raya atau jalan alternatif ke tempat itu. Jadi tidak berputar melalui jalan yang cukup panjang ke tempat yang kita tuju. Apalagi tempat itu seperti tempat wisata dan lain sebagainya. Sedangkan diplomasi sendiri, diplomasi selalu berkaitan dengan negosiasi yang dilakukan oleh berbagai negara dari perwakilan satu negara dengan negara yang lain. Ini diplomasi yang biasa dilakukan adalah pembahasan mengenai budaya, ekonomi, dan perdagangan. Ini biasanya dilakukan oleh berbagai negara untuk menjaga kestabilan ekonomi serta perdagangan yang ada di negara mereka. Oke, baik, di sini kita juga akan membahas mengenai diplomasi baru dalam politik gambar dan bantuan. Gambar dan bantuan yang dimaksud di sini adalah hal yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita dan bukan lagi suatu perencanaan yang akan dilakukan, seperti memberinya beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang kurang mampu, yang sudah seperti Kartu Indonesia Pintar yang sudah ada semenjak Presiden Joko Widodo. Dan diplomasi juga dibagi menjadi dua, yaitu diplomasi fiber dan diplomasi digital. Diplomasi fiber mencakup masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat, sedangkan diplomasi digital adalah diplomasi yang dilakukan secara online atau melalui internet seperti HP, laptop, dan hal digital lainnya yang sudah canggih. Di sini saya juga akan sedikit menjelaskan mengenai komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan. Banyak orang beranggapan bahwa komunikasi pembangunan adalah suatu hal yang dilakukan atau bercakap-cakap mengenai pembangunan yang akan terjadi di satu daerah, satu tempat, atau satu negara. Ya, memang betul, itu adalah satu hal yang dibicarakan mengenai pembangunan. Tetapi dalam hal yang dibicarakan mengenai pembangunan itu ya, jadi banyak hal yang akan dirasakan oleh masyarakat yang daerahnya belum memiliki jalan raya misalnya. Mereka akan sangat senang jika di tempat mereka memiliki jalan. Dan bagi daerah-daerah yang belum memiliki air yang cukup, apalagi pada saat musim kemarau, maka di saat ada air pam masuk ke daerah mereka atau adanya bendungan di daerah mereka, pasti di situ banyak terdapat air yang dapat mereka manfaatkan untuk kehidupan mereka sehari-hari, dan itu pasti sangat membantu bagi masyarakat di sana. Apalagi masyarakat itu memiliki kesusahan air dan dapat menggunakan air hanya pada musim hujan saja. Jadi diplomasi digital atau bisa dibilang digital
Digital itu adalah suatu hal yang sudah maju atau suatu hal yang menggunakan internet seperti HP dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dimanfaatkan bagi negara atau mungkin kita sendiri untuk melihat apakah di Indonesia masih ada daerah-daerah yang belum merasakan pembangunan sama sekali, ataukah semua daerah di Indonesia sudah merasakan pembangunan seperti tempat-tempat wisata yang bagus tapi tidak ada akses atau jalan untuk, karena seperti yang kita ketahui ada beberapa tempat wisata yang belum bisa diakses menggunakan kendaraan atau kendaraan beroda 2. Kebanyakan adalah menggunakan kendaraan beroda 4 dengan bak yang cukup tinggi. Jadi satu pesan yang dapat saya bagikan untuk kita semua adalah pembangunan kecil atau hal kecil yang kita lakukan hari ini, seperti tidak membuang sampah sembarangan, itu sangat bermanfaat ke depannya untuk kita, keluarga kita, dan orang sekeliling kita yang akan merasakan dampaknya dalam kehidupan kita. Menanam pohon juga dapat memberikan dampak yang bagus bagi kehidupan kita, karena kita dapat menghirup udara yang segar, baik, dan tidak terkena polusi udara. Mungkin sekian dapat saya presentasikan untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.